Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang eh, bagaimana kita memilih untuk meminang kendaraan atau memilih mobil. Jadi begini teman-teman. Jadi saat kita membeli mobil itu kita akan memilih dengan budget kita yang ada. Itu kita harus memilih ya. Contohnya seperti ini. Lebih memilih mana mobil bekas taksi seperti punya saya ini dengan odometer atau kilometer yang tinggi sekitar 240 ribuan, tahun muda 2013 dengan harga sekitar 60-an, 50-an atau 60-an tergantung kondisi mobil, atau dengan harga segitu teman-teman pilihan tahun agak tua dengan pemakaian pribadi. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk detailnya akan saya bahas di video ini. Tetap simak ya. Kita kupas satu persatu. Jadi untuk di rentang harga 50-60-an itu ada pilihan teman-teman. Ada mobil pemakaian pribadi tahun agak tua, misalnya contoh seperti Karimun, terus Karimun Wagon ya, Wagon R yang lama, yang tipe yang tahun lama itu sekitar 50-an 60-an. Karimun Estilo. Nah, seperti itu teman-teman. Terus juga Hyundai Atos yang tahun 2004 2005 yang sudah kotak ya lampunya, itu sekitar 50-an 60-an. Itu terus Sirion yang tahun 2006 2007 atau mungkin 2009 kayaknya ya, atau sekitar itu. Itu ada 60-an 50-an 60-an teman-teman. Terus juga Xenia yang 10 itu ada yang tahun awal 2000. Oh, kayaknya terlalu mahal ya. Kalau Xenia itu kayaknya 70-an masih ya. Terus 60-an ke atas ada Datsun. Nah, Datsun Go Panca ya, itu 60-an 70-an tuh ada. Cuman masih agak tinggi ya. Ya untuk 50-an ini mungkin Panther seperti itu. Terus Ayla 10. Nah, itu mungkin dapat ya 50, 60, 70-an. Terus bila dibandingkan dengan bekas taksi, Vios terutama ya, bekas taksi itu rata-rata Vios seperti punya saya ini Vios Gen 2 tahun 2013, Gen 2 terakhir ya sebelum ganti Gen 3. Jadi Gen 2 itu sampai Januari 2013. Setelah itu bulan 2 Februari seterusnya itu sudah Gen 3 teman-teman. Jadi seperti ini. Kenapa saya lebih memilih Vios bekas taksi daripada mobil yang saya sebutkan tadi? Ya karena kembali lagi teman-teman, ini meskipun bekas taksi, ini produk dari Toyota teman-teman, yang terkenal bandel dan irit ya. Dan juga tahun muda 2013 itu termasuk tahun muda ya, dibanding tahun 2004 2005 itu tahun tua. Jadi tingkat keausan spare part, tingkat keausan mesin itu masih lebih terjaga daripada yang tahun tua, karena ini masih tahun muda meskipun kilometernya tinggi atau odometernya tinggi. Selain itu juga model teman-teman. Rata-rata mau mobil yang ya model itu selera ya. Itu sangat subjektif sekali, itu selera. Jadi rata-rata mobil tahun tua di harga 50-60-an itu modelnya ya kalau menurut saya sudah termakan oleh waktu ya, kecuali model-model tahun 90-an sedan seperti Genio itu sampai sekarang saya masih suka Genio. Terus Corolla, Grid Corolla itu masih saya suka teman-teman. Itu beda ya, itu segmen yang beda. Itu nanti akan saya bahas itu tentang mobil itu ya. Itu saya dulu juga pernah megang mobil Genio teman-teman, nanti saya bahas. Nah, kembali lagi ke topik. Jadi kenapa saya lebih memilih bekas taksi
daripada mobil-mobil tahun 2004-2005 yang saya sebutkan tadi di angka 50-60-an, karena itu model teman-teman. Jadi model sudah lebih baru ya, model sudah lebih kekinian, jadi tidak terlalu termakan oleh waktu. Dan juga desain interior teman-teman, yaitu masuk model. Dan desain interior itu untuk Vios Gen 2 itu tuh sangat bagus teman-teman. Kalau saya sangat suka, kembali lagi ini sangat selera, tapi kalau saya pribadi itu desain interiornya sangat bagus teman-teman. Jadi meskipun speedometer di tengah seperti ini, tapi ini lebih kelihatan estetik ya, gimana, beda daripada yang lain seperti itu. Cuman modelnya juga bagus. Dan juga yang sangat saya sukai di Vios ini adalah adanya ini teman-teman. Nah ini yang bikin saya suka, jadi adanya konsol ini ya, ada konsol tengah ini. Banyak mobil yang desainnya luarnya bagus tapi dalamnya tidak ada ini di belakang. Contohnya seperti Yaris. Padahal secara kelas Yaris itu di atasnya Vios ya seharusnya. Secara harga dibandingkan Limo seperti ini, itu Yaris masih mungkin 90-100an, tapi tidak ada ini teman. Makanya saya tidak memilih Yaris, tidak ada ini. Ini salah satu faktor untuk mobil itu terlihat lebih mewah teman-teman kalau menurut saya ya. Ini sandaran lengan, sandaran tangan kiri ini, konsol ya, konsol box ya ini. Ini salah satu faktor yang interior mobil tuh bisa tampak lebih mewah. Saya yakin teman-teman juga mungkin banyak yang setuju ya. Saya bilang, kayaknya kalau ada ini tuh aneh, di tengah ini aneh. Jadi kurang match gitu, kayak kurang rapi seperti itu ya. Kurang masuk di hati. Seperti itu. Jadi ini ya teman-teman ya, interior yang sangat saya suka di Vios Gen 2, Limo Gen 2 itu ada ini. Gen 3 pun kalau untuk yang Limo bekas taksi itu tidak ada ini teman-teman, Gen 3. Adanya di tipe G ke atas, atau mungkin tipe E ke atas itu baru ada ya. Seperti itu. Itu interior. Dan juga bentuk dashboardnya ya teman-teman. Jadi bentuk dashboardnya ini sangat mengalir ya. Mengalir dari pintu terus ke dashboard ini, mengalir, bentuknya itu halus ya, mengalir halus, terus lengkungan-lengkungannya itu manis. Jadi ini mobil yang tidak mudah tertelan oleh zaman ya, tidak timeless ya, desainnya itu timeless, jadi bisa sepanjang zaman itu tidak cepat bosan seperti itu teman-teman. Jadi itu juga salah satu kenapa alasan saya tidak memilih mobil yang tahun lebih tua dibanding dengan mobil ini, seperti itu. Setelah itu juga dari segi konsumsi bahan bakar teman-teman, kalau dibandingkan dengan mobil yang keluaran tahun lama yang sama-sama 1500 cc ya, contohnya mungkin apa ya, kayaknya tidak ada ya di harga itu yang 1500 cc kecuali Avanza ya yang Veloz, tapi tidak ada di tahun itu. Atos tuh 1100, Sirion itu 1200, yang harga-harga gitu. Datsun itu 1000, Panther tapi ya diesel lah, kita tidak terlalu saya perhitungkan karena memang saya kurang suka mesin diesel ya, karena berisik dan juga bergetar. Nah ini untuk mobil ini 1500 cc Vios ini, Vios Limo ini, itu sangat irit sekali untuk bahan bakarnya teman-teman. Seperti itu. Ini ya kalau dibandingkan dengan Avanza yang 1.3 ya, tahun awal, tahun 2007, 2008, itu dengan mesin 1.3 itu lebih irit ini teman-teman. Itu sudah saya buktikan. Mungkin nanti kalau sempat saya buatkan video khusus ya untuk perhitungan BBM untuk mobil ini. Itu lebih ini. Itu juga saudara saya itu ada yang megang juga Vios Gen 2 dan juga ada megang Xenia yang 1.3. Itu dibandingkan, itu lebih terasa irit yang Vios teman-teman. Mungkin karena ini mobil diperuntukkan bagi taksi ya. Jadi settingan komputer, settingan bahan bakar, konsumsi bahan bakar itu dibuat lebih irit. Makanya kalau orang yang belum terbiasa bawa mobil ini, terus tiba-tiba bawa mobil ini, Vios, Limo, itu seperti orang belajar teman-teman. Jadi dia kayak seperti sendut-sendut gitu ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, enggak. Seperti saya sudah 5 tahun lebih megang mobil ini, sudah enak, halus ya, megangnya seperti pembawaannya seperti biasa. Jadi seperti itu, untuk bahan bakar ini sangat irit teman-teman. Jadi itu juga alasan kenapa saya lebih memilih mobil ini daripada mobil yang tahun tua ya. Kalau yang mobil yang Vios Gen 2 tahun 2013 itu yang benar-benar Vios tipe G atau tipe TRD, itu
harganya masih di atas 90 teman-teman ya, mungkin di atas 100 ada, pernah ada yang nawarkan itu 2013 112, ada yang 95 juta. Jadi itulah perbedaannya. Tapi juga melihat kondisi mobil secara keseluruhan ya teman-teman, nanti akan saya jelaskan di bagian mesin. Nah, untuk selanjutnya yaitu kenapa saya lebih memilih mobil ini daripada mobil tahun tua, yaitu dari segi perawatan dan ketersediaan spare part teman-teman. Ini mobil kan dipakai taksi ya, otomatis spare part tuh dari harga yang mungkin KW 5 atau KW 6 ya, itu ada sampai mungkin sampai yang original. Itu saya pernah beli dulu link stabilizer roda depan itu 2 biji, itu cuman 50.000 teman, bayangkan. Jadi 1 biji itu 25.000. Mana ada spare part mobil dengan harga seperti itu. Jadi memang ya untuk keawetannya emang kurang awet. Saya rekomendasikan mending yang beli yang merek aftermarket seperti merek 555 itu bagus ya teman-teman ya. Itu di atas 100 harganya per biji. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kepepet budget terbatas, terus kita butuh spare part yang beli ini murah-murah teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk mobil-mobil yang saya sebutkan tadi itu spare partnya juga ada, cuman lebih susah nyarinya. Tidak semua toko ada. Kalau mobil ini rata-rata di toko-toko daerah seperti saya, daerah Bondowoso ini ada di toko-toko teman-teman. Mau cari spare part apa aja ada. Dari spare part yang fast moving atau cepat diganti, sama spare part yang tidak mudah diganti seperti shock breaker, dudukan shock breaker, seperti itu ada. Rata-rata lengkap ya di daerah kecil seperti saya ini. Terus dari segi mesin ini ya termasuk mesin baru ya teman-teman. 2013 itu termasuk mesin baru. Dibandingkan dengan mesin lama pasti saya akan memilih lebih mesin baru ya, meskipun odometer tinggi. Tapi juga lihat perawatan teman-teman. Meskipun mesin seperti ini tahun 2013, tapi kalau tidak dirawat ya sama, hancur juga, rusak juga. Tapi kalau misalnya dengan perawatan yang rutin, yang bagus, yang pergantian olinya berkala, tidak pernah kehabisan air radiator, tidak pernah kena overheat, tidak pernah kehabisan oli, saya jamin mobil ini awet. Bahkan di grup di Facebook itu ada odometer teman-teman Vios itu ada sampai 1 juta, 1 juta kilometer. Itu saya mentok ya, jadi tidak bisa motor lagi ke depan. Seperti itu. Jadi menunjukkan kalau mesin 1NZ itu benar-benar bandel teman-teman ya, asal perawatannya tepat. Itu dari segi mesin itu teman-teman. Daripada mobil keluaran tahun tua, teknologi mesinnya, mungkin kondisi mesinnya itu lebih baik ya menurut saya, lebih bagus untuk mesin keluaran yang terbaru, efisiensinya seperti itu teman-teman. Dan bagaimana dengan stigma mobil bekas taksi itu rewel? Nah, mobil bekas taksi itu rewel karena pemakaian yang berat, pemakaian yang kerja sangat berat, dan juga kebanyakan perawatan yang kurang dari pool taksi itu. Nah, untuk stigma itu memang iya teman-teman, benar. Untuk sebagian itu iya benar. Tapi kalau misalnya kita teliti dalam membeli seperti saya ini, jadi membeli tidak asal membeli. Jadi kita benar pastikan mencari barang yang bagus. Teman ya agak susah ya teman-teman. Seperti saya ini alhamdulillah saya dapat barang yang lumayan bagus ya. Jadi saya megang mulai tahun 2019 ya, 2019 awal. Itu sampai sekarang tidak pernah ada masalah yang berarti ya. Ada pergantian part-part, nanti saya akan buatkan video terpisah ya, apa saja part-part yang sudah saya ganti dengan mobil ini. Jadi teman-teman, stigma kalau mobil bekas taksi itu pasti mobil rewel itu bisa iya bisa tidak teman-teman ya. Bisa iya itu biasanya kalau mobilnya tidak terawat. Tapi kalau mobilnya terawat seperti insya Allah punya saya ini, insya Allah tidak rewel, ini siap. Kalau kita buat jalan keluar kota kemanapun insya Allah siap, mobil ini enak. Stigma seperti itu biasanya dipakai oleh pedagang teman-teman. Jadi untuk menjatuhkan harga. Jadi misalnya ada pedagang yang kita mau jual mobil kita, terus ada pedagang yang mau pedagang atau makelar yang mau membeli mobil kita, pasti mobilnya bekas taksi pasti harganya dijatuhkan. Cuman itu kan triknya pedagang. Kalau misalnya kita tidak buru-buru menjualnya, terus kita yakin dengan mobil kita, kalau mobil kita itu bagus, ya kita pertahankan harga kita. Jadi harga pasarannya sekitar 50 sampai 60 jutaan untuk mobil Gen 2 Limo Gen 2 ya, bekas taksi. Jadi sekitar 50 sampai 60 jutaan.
dengan harga sesuai dengan kondisi mobilnya. Kalau kondisi mobilnya bagus bisa di atas 60, kalau kondisi mobilnya biasa-biasa saja atau mungkin malah buruk bisa di bawah 40. Seperti itu, apalagi pajaknya mati. Seperti itu. Untuk mobil ini ya bukannya ini karena mobil saya, ini memang mobil ini sering-sering saya buat konten. Jadi mobil ini alhamdulillah sehat teman-temannya, bagus, interior masih rapi seperti ini. Ya seperti itu. Jadi stigma mobil Kataxi itu rewel, gampang rusak, terus jajan terus, ya itu bisa ya bisa tidak. Saya tidak bisa menyangkal, itu ada ya bisa tidak, seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita perawatannya bagus, perawatannya rutin selama melihara mobil apapun itu, meskipun itu bukan bekas taksi, mobil bekas mekanik pribadi, kalau misalnya rawatannya tidak bagus, pergantian olinya sering telat, ya pasti mobil itu juga akan rewel teman-teman, akan rusak seperti itu. Kalau menurut saya, kilometer itu, odometer itu hanyalah angka teman-teman. Yang penting itu bukan di situ, tapi perawatannya dan kondisi mobilnya. Percuma kilometer rendah, misalnya kilometernya 30.000, kan kondisi mobilnya acak-acakan, olinya tidak pernah diganti, air radiatornya bocor-bocor, kan ada orang pemakaian seperti itu teman-teman. Kadang kilometer rendah itu kilometer tinggi yang mobil sudah dipakai rental atau mungkin sudah dipakai taksi atau apa, diputer, dimundurkan lagi ke biar tampak kilometer rendah. Nanti akan saya buatkan video juga tentang bagaimana kita mengidentifikasi kilometer mobil itu putaran atau asli teman-teman. Nanti akan saya buatkan video terpisah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman, jadi memilih mobil tahun muda seperti ini dengan harga 50-60 jutaan, atau memilih mobil tahun tua teman-teman di harga 50-60 jutaan. Monggo tulis di deskripsi, coret-coret, kalau ada yang mau disampaikan tidak apa-apa, nanti kita diskusikan teman-teman. Sekian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share teman-temannya supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bisa memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat tentang otomotif dan tentang hal-hal yang lainnya seperti itu teman-teman. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.